warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, Ibu Dr. Diana Herdawati, Magister Pendidikan, Ibu Pita Meilani, Magister Sains, dan Bapak Rinaldi Rijal Putra, Magister Sains. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yesi Susilawati, NPM 182154098 dengan pembimbing 1 Bapak Suharsono, Magister Pendidikan, dan pembimbing 2 Bapak Mukti Ali, Magister Pendidikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Hubungan Self-Regulated Learning terhadap kecerdasan ekologis peserta didik pada materi perubahan lingkungan, studi korelasi di kelas 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya, tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang penelitian saya yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan manusia semakin meningkat dalam melakukan eksploitasi lingkungan. Tanpa memikirkan dampaknya, menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan ekologis mulai menurun pada abad 21 ini. Banyak teknologi yang diciptakan untuk mengeksploitasi alam sehingga akan mengakibatkan krisis ekologis. Untuk itu, peserta didik harus berpikir cerdas atau memiliki kecerdasan yang berhubungan dengan lingkungan, seperti salah satunya yaitu kecerdasan ekologis. Selain kecerdasan ekologis, faktor yang muncul dari dalam diri seorang peserta didik yaitu self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan sebuah pengolahan perilaku peserta didik. Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, wawancara kemampuan self-regulated learning dan kecerdasan ekologis peserta didik pada 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya masih terbilang kurang. Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi perubahan lingkungan. Nah, alasan dipilihnya materi tersebut karena berdasarkan nilai rata-rata ulangan harian yang masih terbilang rendah meskipun sudah melampaui KKM, dan beberapa peserta didik masih kurang memahami beberapa submateri yang ada dalam materi perubahan lingkungan. Untuk itu, pentingnya dilakukan penelitian terkait dengan kecerdasan ekologis dan self-regulated learning, karena kecerdasan ekologis dan self-regulated learning memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik. Self-regulated learning terhadap kecerdasan ekologis peserta didik pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan self-regulated learning terhadap kecerdasan ekologis peserta didik pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Adapun untuk tinjauan pustakanya yaitu untuk variabel self-regulated learning dari Zimmerman pada tahun 1990. Self-regulated learning adalah sebuah proses di mana siswa secara aktif mengaktifkan kognisinya, perilaku, dan perasaannya secara sistematis dan mampu mengorientasikan dirinya pada pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun untuk variabel kecerdasan ekologis yaitu dari Goleman pada tahun 2010, kecerdasan ekologis yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap aspek ekologis di mana kita berada. Adapun untuk hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada hubungan antara self-regulated learning dengan kecerdasan ekologis peserta didik pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Untuk HA-nya, ada hubungan antara self-regulated learning dengan kecerdasan ekologis peserta didik pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Adapun untuk prosedur penelitiannya, untuk metode penelitiannya kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Variabel penelitiannya itu ada variabel X, yaitu variabel bebas, yaitu self-regulated learning, dan variabel terikatnya atau disimbolkan dengan huruf P yaitu kecerdasan ekologis. Adapun populasi dan sampel, populasinya itu seluruh siswa kelas 10 MIPA SMAN 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 5 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 174. Dan sampelnya yaitu kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2 sebanyak 70 orang peserta didik untuk sampel awal, akan tetapi pada saat penelitian terdapat 59 orang peserta didik. Untuk desain penelitiannya yaitu menggunakan jenis regresi linear sederhana, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik non-test yaitu berupa kuesioner.
Untuk instrumen penelitiannya yaitu uji coba instrumen dilakukan di kelas 11 MIPA yaitu kelas 11 MIPA 6. Untuk instrumen penelitian yaitu ada 2 instrumen kecerdasan ekologi sebanyak 28 pernyataan, sedangkan untuk Saprogote Dening sebanyak 15 pernyataan. Untuk teknik pengolahan dan analisis data yaitu uji prasyarat analisis yaitu ada dan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis yaitu ada uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji korelasi produk momen yang dibantu dengan menggunakan software SPSS. Waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022. Untuk tempat penelitiannya yaitu dilaksanakan di SMAN 7 Tasikmalaya. Penelitian data diperoleh dari hasil non-tes berupa angket yang berjumlah 15 pernyataan untuk Saprogote Dening dan 28 pernyataan untuk variabel kecerdasan ekologis. Dapat dilihat pada tabel bahwa sampelnya terdapat 59 orang dan nilai minimumnya 37, sedangkan nilai maksimumnya 56. Untuk data statistik kecerdasan ekologis, sampelnya sama 59 dan nilai minimumnya 77 serta nilai maksimumnya 110. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel. Untuk uji normalitas pada nilai signifikansinya untuk Saprogote Dening yaitu 0,091, sedangkan untuk kecerdasan ekologis 0,200. Berdasarkan tabel uji linearitas tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi linearitas Saprogote Dening dengan kecerdasan ekologis sebesar 0,007 yang artinya HO diterima, berarti kedua variabel bersifat linear. Untuk selanjutnya itu ada persamaan uji regresi linear sederhana yang persamaannya itu adalah Y sama dengan A tambah B X. A itu untuk variabel konstan yaitu 54,439 dan untuk B-nya itu atau koefisien regresinya yaitu 0,860. Jadi persamaannya yaitu 54,439 ditambah 0,860 X. Untuk selanjutnya, setelah data bersifat norma dan linear, langsung dilakukan uji hipotesis. Pada tabel di samping ini menyimpulkan ada korelasi antara Saprogote Dening terhadap kecerdasan ekologis peserta didik. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,010 dan nilai Pearson korelasinya itu 0,332. Artinya korelasi antara Saprogote Dening terhadap kecerdasan ekologis berada pada kriteria rendah. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Ini untuk variabel kecerdasan ekologis. Dapat dilihat dari gambar tersebut, diketahui bahwa skor rata-rata tertinggi itu berada pada aspek sikap dengan skor 3,55 dan untuk terendah yaitu berada pada aspek partisipasi dengan skor 3,18. Untuk skor keterampilan itu 3,52 dan skor pengetahuan itu 3,27. Adapun kenapa skor tertinggi berada pada aspek sikap memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu dikarenakan yang pertama bisa dilihat dari bentuk instrumen atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti cenderung lebih mudah dipahami dan mengarah kepada kebiasaan yang dilakukan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, termotivasi dari aturan-aturan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, yaitu pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik setelah belajar khususnya pada materi perubahan lingkungan. Untuk aspek partisipasi, mengapa skornya terendah? Yang pertama, kurangnya peserta didik dalam kegiatan pelestarian lingkungan, baik itu secara kelompok maupun individu. Yang kedua, peserta didik masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya ekstrakurikuler pencinta alam atau pramuka. Yang selanjutnya, untuk variabel Saprogote Dening, bisa dilihat pada gambar bahwa indikator Saprogote Dening itu ada dua. Yang pertama ada kognitif strategius sebesar 3,19 dan self regulation sebesar
0,4. Untuk indikator kognitif strategius, peserta didik mampu mengatur dirinya, yaitu memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas, dan mencatat hal-hal penting, khususnya yang berkaitan dengan materi perubahan lingkungan yang ada dalam penelitian ini. Untuk indikator self-regulation, yaitu beberapa peserta didik masih belum memahami semua materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Terdapat sub-sub materi yang belum peserta didik kuasai. Selanjutnya yaitu ada hubungan self-regulated learning terhadap kecerdasan ekologis. Dalam penelitian ini, faktor lingkungan yang ada dalam self-regulated learning ada kaitannya dengan atau ada hubungannya dengan kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, salah satu indikator kecerdasan ekologis yaitu pengetahuan. Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-regulated learning, di mana seseorang di mana proses kognitif seorang individu itu dalam meningkatkan kemampuannya ketika sedang melakukan pembelajaran, khususnya terkait dengan materi perubahan lingkungan yang sedang dipelajari. Selain itu, faktor lingkungan juga bisa berpengaruh bagaimana peserta didik berusaha untuk mencari lingkungan yang tepat untuk belajar. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kecerdasan ekologis peserta didik pada materi perubahan lingkungan dengan nilai Pearson correlation sebesar 0,332, yang artinya korelasinya bersifat rendah. Adapun sarannya, yang pertama, diharapkan guru lebih bisa mengembangkan self-regulated learning dan meningkatkan kecerdasan ekologis. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan ekologis dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan self-regulated learning dengan kecerdasan ekologis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.